berita itu menuliskan bahwa perempuan yang lagi ditemuin Charles, iya Diana. Tapi dengan segera Diana waktu baca berita itu langsung menolak berita tersebut dengan berkata bahwa perempuan yang kalian maksud itu bukan aku. Perempuan yang berambut pirang itu bukan aku. Dalam hatinya Diana sangat yakin kalau perempuan itu tidak lain tidak bukan adalah Camilla. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam Rabu ini seperti biasa aku hadir kembali ingin menyapa kalian dengan membawakan satu kisah skandal perselingkuhan yang sangat menghebohkan dunia. Seperti yang aku tulis di judul, malam ini aku akan bercerita tentang skandal perselingkuhan Raja Charles III dengan Camilla yang pada saat ini bergelar sebagai Queen Consort. Pasti banyak dari kalian yang udah tahu kalau jauh sebelum Charles dan Camilla ini menikah, mereka pernah terlibat dalam hubungan perselingkuhan yang sangat rumit. Camilla berselingkuh dari suaminya, begitu juga dengan Charles berselingkuh dari istrinya, Putri Diana. Nah, skandal tersebut tidak hanya menarik perhatian warga Inggris saja, melainkan hampir seluruh orang, seluruh umat di dunia nih, Bahkan sampai hari ini juga Camilla masih sering menjadi sasaran kekesalan orang-orang karena dia dianggap telah merusak pernikahan Charles dan juga Putri Diana. Dan FYI aku juga pernah bercerita tentang Putri Diana di videoku sebelumnya, udah lama kali Dan di video kali ini nanti di beberapa bagiannya aku juga akan bercerita lagi tentang Putri Diana ya. Tapi lebih spesifik yang berkaitan dengan perselingkuhan suami sama si Camilla ini ya. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, seperti kita tahu Raja Charles III adalah anak pertama dari Ratu Elizabeth II dan juga Pangeran Philips yang lahir pada tanggal 14 November tahun 1948 dengan nama aslinya Charles Philips Arthur George. Kelahiran Charles ini bertepatan pada masa pemerintahan kakeknya yaitu Raja George VI. Raja George VI meninggal dunia pada tahun 1952 dan setelah beliau berpulang giliran Elizabeth II atau ibunya Charles yang naik tahta dalam memimpin kerajaan Inggris. Nah, dengan dinobatkan Ratu Elizabeth II ini sebagai Ratu Inggris, maka secara otomatis Charles lah yang akan menjadi pewaris tahta berikutnya. Sebagai seorang pewaris tahta nih sejak kecil Charles ini tidak pernah lepas dari kejaran media. Publik ini selalu dibuat penasaran dengan sepak terjang sang calon raja mereka di masa depan itu. Dan sejak awal salah satu topik yang paling menyita perhatian masyarakat pada saat itu adalah kisah cintanya Charles. Kenapa? Karena sebagai seorang calon raja, maka perempuan yang akan dinikahinya ini tentu akan menjadi Ratu Inggris ya kan. Itulah kenapa Charles ini dituntut untuk mencari dan juga menemukan pasangan yang sempurna. Sebenarnya ada memang beberapa perempuan yang pernah hadir dalam hidupnya Charles tapi kebanyakan dari mereka ini dinilai kurang sempurna lah gitu, atau mungkin memang Charlesnya sendiri yang ternyata kurang suka sama si perempuan-perempuan sebelumnya. Barulah pada tahun 1970-an untuk pertama kalinya Charles bertemu dengan seorang perempuan yang membuatnya sangat jatuh cinta. Dia adalah Camilla Rosemary Sen. Camilla ini lahir di London pada tanggal 17 Juli tahun 1947. Tua dia setahun daripada si Charles, dan berdasarkan laporan BBC, Camilla sama Charles ini pertama kali bertemu di sebuah pertandingan polo. Jadi semacam olahraga sepak bola tapi sambil naik kuda gitu pokoknya olahraga orang-orang kaya lah, yang diadakan di Windsor Great Park pada tahun 1970 pada saat mereka berusia 23 tahun. Berarti si Charlesnya pokoknya beda setahun lah, mereka umur-umur segitulah. Nah, di pertemuan pertama itu keduanya langsung menunjukkan ketertarikan tuh satu sama lain kan, karena ternyata mereka sama-sama suka olahraga polo, suka kegiatan outdoor, dan yang paling penting nih mereka ini memiliki selera humor yang sama. Bahkan pernah nih pada suatu hari Camilla ini pernah dengan santainya melontarkan candaan ke Charles. Charles tahu nggak, dulu nenek buyutku itu pernah jadi perempuan simpanan kakek buyutmu loh. Aku rasa memang kita memiliki banyak kesamaan Charles, kata Camilla. Dan FYI candaan itu memang betul memang betul. Nenek buyutnya Camilla yang bernama Alice Keppel ini pernah menjadi perempuan simpanannya Raja Edward VII. Memang betul. Udah ada bibitnya coy. Udah diam dulu, tahan. Udah tuh, seiring berjalannya waktu Charles dan Camilla ini pun jatuh cinta hingga akhirnya mereka pun mulai berpacaran. Tapi hubungan mereka ini ternyata nggak bertahan lama dimana pada saat itu pada tahun 1973 Charles terpaksa pergi meninggalkan Camilla karena dia ini tergabung dalam angkatan laut kerajaan. Dan hal itulah yang membuat hubungan mereka ini merenggang dan berakhir putus. Nah, di tahun yang sama tahun 73 ini ketika hubungan mereka berakhir, Camilla ini langsung dekat ini sama
mantan pacarnya yang bernama Andrew Parker Bowles. Dan mereka pun CLBK nih. Hingga akhirnya keduanya pun secara resmi menikah. Tanggal 4 Juli tahun 73 itu. Baru putus, balik lagi dia sama mantannya, langsung dia nikah. Dan tentunya pernikahan Camilla dan Andrew ini sangat membuat Pangeran Charles patah hati. Tapi Charles nggak bisa berbuat apa-apa, Wak, sehingga dia hanya mendoakan kebahagiaan Camilla, perempuan yang dia cintai ini, sambil perlahan-lahan berusaha move on. Nah, singkat cerita, 4 tahun kemudian pada bulan November tahun 1977, untuk pertama kalinya Charles ini bertemu dengan Diana Spencer yang pada saat itu masih berusia 16 tahun. Sementara Charles waktu itu umur 29 tahun. Ketemu pertama kali nih. Nah, kabarnya di saat itu Charles ini ternyata lagi deket sama kakaknya Diana, Wak, yang bernama Sarah. Dan karena Charles deket sama Sarah, kakaknya Diana, otomatis dia pun ya nggak terlalu menghiraukan keberadaan Diana waktu itu. Barulah 3 tahun kemudian, di bulan Juli tahun 1980, Charles pun menunjukkan ketertarikannya pada Diana ketika tanpa sengaja mereka bertemu kembali di rumah seorang teman yang berada di kota Sussex. Nah, sejak bertemu kembali dengan Diana inilah wah, benih-benih cinta di antara mereka pun mulai bermekaran. Dan ketika kedekatan mereka ini mulai terekspos oleh media, banyak nih, Wak, yang menganggap bahwa Diana ini merupakan calon istri yang sempurna kali ini buat Charles. Orang-orang melihat Diana ini sebagai perempuan yang cerdas, dia sopan, cantik kali pula ya kan. Cocok kali lah buat jadi ratu mereka di masa depan gitu. Nah, dah tuh akhirnya tanpa harus menunggu lama, pada bulan Februari 1980, Diana dan Charles pun resmi bertunangan, Wak. Diana yang memang sudah terlanjur jatuh cinta pada Charles pun tentu sangat bahagia kali dan menantikan hari pernikahan mereka nanti. Tapi seiring berjalannya waktu, Wak, Diana ini merasa kebahagiaannya mulai terusik nih di sini. Karena semakin lama dia mulai menyadari ada sesuatu yang janggal dari calon suaminya ini. Dan mulai ada yang gak beres ini. Nah, apa yang terjadi? Masuk. Nah, jadi, Wak, awalnya Diana ini ternyata nggak begitu tahu banyak tuh tentang hubungan yang pernah terjalin antara Charles sama Camilla, mantan pacarnya yang udah menikah ini. Nggak tahu banyak. Diana taunya Camilla ini adalah sahabat baik atau sahabat dekatnya Charles. Karena pada saat itu memang Charles dan Camilla ini memang masih berhubungan baik, Wak. Walaupun Camilla sudah menikah, mereka masih berhubungan baik. Tapi waktu itu Diana mikirnya mereka ini cuma bestie. Itu. Tapi lama-kelamaan curiga juga Diana. Feelingnya mengatakan bahwa kedekatan Charles sama Camilla ini terasa berlebihan. Kok macam bukan sewajarnya orang yang lagi bersahabat nih. Nah, kecurigaan Diana ini bermula ketika pada suatu hari Charles ini mau pergi ke Australia, Wak, dalam acara kerajaan. Ini waktunya nggak lama setelah mereka tunangan nih, Wak, ya. Nah, pada saat Diana mengantarkan Charles ke bandara, semua orang yang melihat Diana ini notice kalau di momen itu Diana ini tampak gelisah, Wak. Bahkan ketika pesawat yang dinaiki Charles ini mulai lepas landas, Diana terlihat menitikkan air matanya. Aduh, merinding aku. Awalnya orang-orang ngira Diana ini sedih lah mungkin kan harus terpisah sementara nih sama calon suaminya. Tapi yang mereka tidak tahu adalah sebenarnya pada saat itu Diana baru saja menyaksikan sesuatu yang membuat hatinya tidak tenang. Dimana di menit-menit terakhir sebelum keberangkatan Charles ke Australia tuh tanpa sengaja Diana memergoki calon suaminya ini, Charles, lagi asik-asik teleponan sama Camilla. Di situ Diana kaget lah. Oh, jadi selama ini calon suamiku masih sering berkomunikasi sama mantannya ini ya, seintens itu ya. Ya Tuhan, apa jangan-jangan mereka masih saling sayang? Itulah sampai itu menangis lah itu Diana kan, Wak. Gak sampai di situ aja, Wak. Tidak lama setelah kejadian di airport itu, tiba-tiba muncul lagi nih berita yang mengatakan kalau Charles sedang bertemu diam-diam dengan seorang perempuan berambut pirang di dalam kereta kerajaan. Tapi berita itu menuliskan bahwa perempuan yang lagi ditemuin Charles, iya Diana. Tapi dengan segera, Wak, Diana waktu baca berita itu langsung menolak berita tersebut dengan berkata bahwa perempuan yang kalian maksud itu bukan aku. Perempuan yang berambut pirang itu bukan aku. Nah, kalau bukan Diana terus siapa tuh? Dalam hatinya Diana, Wak, Diana sangat yakin kalau perempuan itu tidak lain tidak bukan adalah Camilla. Sama-sama pirang orang itu. Nah, fakta bahwa Charles ini masih berkomunikasi intens dengan Camilla dan bahkan masih sering bertemu dengannya membuat Diana ini pun ragu, Wak, untuk melanjutkan pernikahan mereka. Bahkan nih, 2 hari sebelum menikah, Diana ini berkali-kali berkata pada orang-orang terdekatnya kalau aku mau mundur aja, aku nggak sanggup. Dan ternyata juga di saat yang bersamaan Charles juga merasakan hal yang sama. Charles juga bilang juga ke teman-temannya kalau aku nggak bisa menikah sama Diana, udahlah aku mau kabur aja. Gitu kata mereka berdua nih menjelang pernikahan 2 hari loh. Tapi hal itu segera langsung dicegah oleh Pangeran Philip, ayahnya Charles, yang terus menasehatinya agar dia
dia menjaga kehormatan Diana dan juga menjaga kehormatan keluarga. Udah 2 hari lagi nih mau nikah nih nak. Dan tuh akhirnya pada tanggal 29 Juli tahun 1981 Pangeran Charles dan Diana pun resmi menikah. Pernikahan mereka seperti yang kalian tahu digelar dengan sangat meriah di gereja katedral Santo Paulus London ya kan. Diperkirakan sekitar ada 600.000 orang yang hadir dalam acara yang sangat-sangat bersejarah itu. Pemandangan indah di pernikahan mereka yang kita lihat selama ini ternyata sempat batal loh 2 hari sebelumnya gara-gara Camilla. Dan kalian tahu juga di antara ribuan orang yang menyaksikan Diana berjalan langsung di atas altar menuju ke pelaminan, secara mengejutkan, aduh merinding, Diana melihat Camilla juga hadir di sana dan sedang menatapnya dengan sayu dan juga wajah pucat. Ada Camilla di situ. Datang dia ke pernikahan mereka berdua wae. Macam mau dirusak mental Diana di situ, astagfirullahaladzim. Tapi meskipun keberadaan Camilla membuatnya tidak nyaman, Diana mencoba untuk positive thinking. Udah tenang Diana, Camilla itu masa lalu dan sekarang Charles sudah menjadi suamiku. Lebih baik aku fokus saja pada pernikahan ini, kata Diana dalam hati. Tapi segimanapun Diana mencoba berbahagia dengan pernikahannya, tidak lama kemudian ada sesuatu yang lagi-lagi membuat perasaannya terluka. Kalian tahu apa Wak? Pada saat Diana lagi buka-buka kado pernikahannya nih tanpa sengaja Diana menemukan ada sebuah kalung yang diduga ditujukan bukan untuk dia, tapi buat Camilla. Entah kalung tuh dari siapa Wak dan kenapa bisa ada di sana, tapi yang jelas Diana tahu betul kalau kalung itu sebenarnya buat Camilla, bukan buat aku. Dan gak cuma masalah kalung itu aja nih Wak ya. Ketika Charles dan Diana lagi pergi honeymoon ya, lagi pergi honeymoon bulan madu, Diana sering mendapati Charles masih teleponan juga sama Camilla Wak. Bahkan pada saat itu, pada saat mereka balik nih Charles juga membelikan oleh-oleh buat Camilla. Ya Allah, bisa-bisanya lagi bulan madu tapi suami kalian malah beliin oleh-oleh buat mantan kalian. Apa nggak mengamuk dalam hati tuh kan? Aku jadi Diana ku hentai. Ya Allah, sabar kali lah Diana nih, memang patah hatilah Diana di situ. Dan disitulah Diana mulai sadar bahwa Charles ini masih sangat menyayangi mantannya Camilla. Aku nggak tahu kenapa, harusnya aku nggak usah berpihak kemana-mana kan? Tapi aku emosi di sini. Bayang-bayang Camilla membuat kehidupan pernikahan Diana pun menjadi sangat sulit Wak. Tapi meskipun hal itu tidak mudah untuk Diana tetap terus berusaha menjalankan perannya sebagai istri dengan baik. Dari pernikahan itu jugalah Diana kemudian melahirkan 2 orang anak, yaitu Pangeran William yang lahir tahun 82 dan Pangeran Harry yang lahir tahun 84. Dan selain rutinitasnya sebagai ibu, Diana juga sering ikut mendampingi Pangeran Charles dalam berbagai acara kerajaan. Dan di setiap acara-acara tersebut semua orang melihat mereka sebagai pasangan yang sangat serasi kali. Dalam waktu singkat, sosok Lady Di ini juga langsung dicintai oleh seluruh rakyat Inggris. Sampai-sampai banyak dari mereka yang mendambakan kehidupan seperti Diana Wak. Nikah sama pangeran, tinggal di istana, dilayani sebagai putri raja dan lain-lain. Padahal apa? Padahal tanpa mereka ketahui sebenarnya pada saat itu pernikahan mereka tidak sedang baik-baik saja. Di balik hubungan harmonis yang mereka perlihatkan di depan publik, sebenarnya ada sebuah skandal yang sedang ditutup-tutupi oleh Pangeran Charles itu. Ada skandalnya, skandal apa? Langsung masuk kita. Dari tahun ke tahun, kedekatan antara Charles dan Camilla Wak ternyata semakin menjadi-jadi. Entah awal ketahuannya kayak gimana nih Wak ya, tapi yang jelas banyak sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1986, Charles sama Camilla ini nekat melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji, yaitu mereka kembali menjalin hubungan romantis alias selingkuh. Padahal waktu itu Camilla masih jadi istrinya Andrew loh Wak, masih. Begitu pula dengan Charles yang masih berstatus sebagai suaminya Diana. Tapi meski sejak tahun 1986 mereka ini sudah mulai selingkuh, tentunya pada saat itu Charles sama Camilla masih melakukannya secara diam-diam lah ya kan. Hingga akhirnya 3 tahun kemudian Wak, Diana pun memberanikan diri ngelabrak Camilla. Jadi ceritanya tuh pada tahun 89 itu Diana sama Charles ini sedang berkunjung ke acara perayaan ulang tahun seorang teman. Kebetulan pada saat itu Camilla juga lagi datang sana nih. Lalu gak lama kemudian ketika Diana sedang berada di lantai atas bersama dengan para tamu-tamu yang lain, Diana ini sadar kalau mana suami aku, kok Charles gak ada di lantai atas ini. Begitu pula dengan Camilla, mereka berdua gak ada di situ. Karena perasaannya makin gak enak, akhirnya Diana pun memutuskan untuk turun nih Wak ke lantai bawah mencari keberadaan suaminya si Charles. Nah pas Diana nih mau turun, ternyata
Banyak orang yang tiba-tiba mencegah Diana. Mereka bilang, Diana, kamu jangan turun ke bawah. Jangan, sudah, berhenti di sini saja. Larangan itulah yang justru buat Diana semakin yakin kalau di bawah sana pasti ada terjadi sesuatu. Makin gak mau lah Diana ditahan kayak gitu kan. Dengan jantung yang berdebar-debar, Diana pun tetap nekat turun ke bawah, Wak. Dan di sanalah betul dia melihat Charles, Camilla, dan satu orang laki-laki yang tidak dia kenal lagi asik nih ngobrol bertiga nih. Diana langsung dekatin mereka dan dia langsung berkata, Camilla, kalau boleh aku mau ngobrol berdua saja dengan kamu, kata Diana, Wak. Melihat kedatangan Diana dan ajakan yang tiba-tiba itu, seketika Camilla jadi macam agak salting, dia gak nyaman dia. Dia langsung menundukkan wajahnya dan dengan suara lirih dia berkata, baiklah, ayo. Singkat cerita, Charles sama satu laki-laki tadi pun akhirnya naik nih, Wak, ke lantai atas. Untuk apa? Untuk bisa memberikan ruang bagi Diana dan juga Camilla ngobrol berdua aja nih. Terus tanpa berbasa-basi Diana pun langsung bilang, Camilla, aku hanya ingin kau tahu kalau aku sudah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi saat ini. Panik langsung Camilla digitukan, Wak. Hah? Aku gak ngerti apa yang lagi kamu bicarakan ini, Diana, kata dia. Sudahlah, aku tahu kok apa yang sedang terjadi di antara kamu dan Charles suamiku. Intinya Diana di sini bilang kalau aku udah tahu kok kau tuh diam-diam selingkuh di belakang aku. Dan setelah Diana ngomong kayak gitu, kalian bisa tebak si Camilla ini jawab apa? Inilah part yang aku rasa semua perempuan di dunia ini sakit hati, Wak. Dengan santainya Camilla bilang kayak gini, Diana, kau sudah mendapatkan segala yang kau mau. Semua laki-laki di dunia ini jatuh cinta padamu. Kau juga sudah punya 2 anak yang sangat tampan dan mengemaskan. Apalagi yang kau mau? Itu kata dia, Wak, sanggup dia ngomong kayak gitu. Diana yang dengar kayak gitu ya terbelalak. Dia apalagi awak ya kan. Lalu dengan tegas Diana menjawab apa? Aku ingin suamiku, katanya. Sedih, ya Allah. Mendengar jawaban Diana seketika Camilla hanya bisa terdiam dia sambil nundukin palanya. Apa nggak kau jambak Diana? Jangan dong, Diana kan classy, elegan, tak macam coy. Jangan itu Nadia, aku emosi. Di situ Diana bilang lagi, Wak, aku mengetahui semua yang sedang terjadi di antara kalian. Jadi jangan pernah perlakukan aku seperti orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Mampus kau. Dan sepulang dari acara itu, setelah Diana konfront langsung ke Camilla nih, Wak, ya, di sepanjang jalan pulang ini, Charles suaminya malah dimarahin ya Diana, Wak. Apa nggak menangis sesenggukan Diana itu karena kesedihan dan kemarahan yang dia pendam selama bertahun-tahun ini akhirnya tumpah juga di momen itu ya kan. Diana ini sampai nggak bisa tidur semalaman, Wak. Dan barulah itu 3 hari kemudian Diana bilang ke suaminya, sayang, masih baik-baik dia, Wak. Sayang, aku tahu pasti kamu penasaran dengan apa yang aku sampaikan ke Camilla kemarin kan. Nggak ada rahasia kok, yang kamu boleh tanya langsung sama dia. Diam Diana bentar kan, Wak. Lalu Diana mengakhiri kalimatnya dengan berkata, I love you. Aku mencintaimu. Dan kalian tahu, mendengar ucapan istrinya itu, Charles diam aja. Dia memilih untuk tidak membalas apa-apa. Dia nggak bilang I love you too. Dia nggak berusaha untuk menjelaskan. Diam dia. Kesal nggak kalian? Kita kesal. Diana nggak, Wak, melihat suaminya yang tidak merespon apa-apa. Diana hanya bisa bersabar. Dalam hatinya ya paling nggak aku sudah mencoba buat ngelabrak Camilla ya kan. Tapi sayangnya aksi konfrontasi yang dilakukan oleh Diana kemarin ternyata tidak berpengaruh banyak, Wak. Charles sama Camilla tetap lanjut berselingkuh juga. Tidak peduli mereka berdua nih dong. Akhirnya apa? Pada tahun 1992 Charles dan Diana pun memutuskan untuk berpisah. Tapi belum resmi cerai nih, Wak. Pisah dulu nih, macam pisah ranjang lah mungkin. Pada saat itu publik belum tahu nih kenapa Charles sama Diana pisah, Wak. Mereka hanya baru mendengar desas-desus tentang skandal perselingkuhan antara Charles sama Camilla. Masih desas-desus saja, masih gosip-gosip. Gosip-gosip itu pun terus bertebaran nih. Hingga akhirnya setahun kemudian di tahun 1993 muncullah skandal baru di antara Charles dan Camilla yang langsung membuat seluruh warga Inggris geger. Langsung ada buktinya, Wak. Jadi entah kayak gimana nih cerita detailnya ya. Yang jelas pada saat itu secara mengejutkan tersebarlah itu sebuah rekaman audio percakapan telepon yang diduga kuat merupakan percakapan antara Charles sama Camilla. Nah, yang membuat masalah ini geger adalah ternyata rekaman tersebut berisi percakapan yang sangat private dan intim. Aku nggak mungkin sampaikan percakapan itu di sini kan, tapi yang jelas vulgar kali isinya, Wak. Secara tidak langsung percakapan itu seolah menunjukkan bahwa Charles dan Camilla sudah pernah dan sering melakukan hubungan badan. Nah, setelah rekaman itu tersebar, seketika masyarakat pun langsung dibuat heboh karena mereka akhirnya tahu kalau desas-desus tentang perselingkuhan Charles dan Camilla ternyata bukan isapan jempol belaka.
Terbukti. Menanggapi masalah tersebut, setahun kemudian pada bulan Juni tahun 1994, secara mengejutkan, Pangeran Charles muncullah itu di TV dalam sebuah interview. Dan di interview itu dia ditanya ini, Wak, tentang hubungan dia sama Diana. Pangeran Charles, apakah selama ini Anda telah setia dan hormat pada Diana? Kata wartawan kan. Charles jawab, ya tentu, sampai akhirnya hubungan itu rusak dan sudah tidak bisa kami perbaiki lagi. Kami sudah mencobanya, kata dia. Lalu bagaimana hubungannya dengan Camilla? Siapa dia, Pangeran? Charles jawab, Camilla adalah temanku sejak lama dan akan terus menjadi temanku untuk waktu yang sangat lama. Ucapan, aduh merinding aku, ya Allah, sampai hati Charles. Ucapan Charles yang mengejutkan itu dianggap sebagai bentuk pengakuannya di depan publik bahwa dia dan Camilla memang sudah berselingkuh. Dan tidak lama setelah Charles mengakui skandalnya di depan umum, Diana nih muncul dia, Wak, di acara Serpentine Gallery dengan menggunakan dress hitam yang dianggap oleh banyak orang sebagai dress balas dendam. Kenapa kayak gitu? Karena dress itu bergaya off shoulders, Wak, dengan hiasan kain sifon hitam di bagian pinggangnya. Nah, dari bentuknya saja tampak jelas bahwa dress itu melanggar aturan berpakaian kerajaan. Karena apa? Tampak agak terbuka itu, ya kan? Di aturan kerajaan harusnya seluruh keluarga istana hanya boleh mengenakan pakaian tertutup, Wak, nggak boleh terbuka situ, kayak gitu. Nah, keputusan Diana yang mengenakan pakaian yang melanggar aturan itulah dianggap sebagai bentuk pembalasannya atas sakit hati yang dia rasakan setelah diselingkuhi oleh suaminya sendiri. Nah, dah tuh kan ya, karena memang hubungan mereka sudah tidak bisa diselamatkan lagi, akhirnya perselingkuhan antara Charles dan Camilla pun berujung pada perceraian. Pada bulan Januari tahun 1995, Camilla bercerai sama suaminya Andrew. Terus setahun berikutnya, di tahun 1996, perceraian antara Charles dan Diana juga sudah sampai di final. Pisah, cerai si Camilla, cerai juga si Charles. Resmi dua-duanya, pisah sadonyo, pisah semuanya. Aku yakin pasti di sini juga banyak yang beranggapan bahwa perceraian itu menjadi jalan bagi mereka untuk bisa memulai hidup baru kan, Wak. Tapi ternyata apa yang terjadi kemudian sangat berbeda dari yang diharapkan, Wak. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, hanya berselang 1 tahun dari perceraiannya dengan Charles, tiba-tiba saja secara mengejutkan Putri Diana meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Langsung meninggal, Wae. Nah, penasaran kenapa yang terjadi pada mereka setelah kematian Diana? Masuk lagi. Seperti yang kita semua tahu, Putri Diana meninggal dalam kecelakaan mobil di terowongan Pont de Alma di Paris pada tanggal 31 Agustus 1997. Kisah tentang kematian Diana beserta konspirasi yang menyelimutinya juga sudah pernah aku bahas sedikit, Wak, di video sebelumnya. Di sini aku cuma nambah-nambahin aja ya. Jadi intinya, banyak yang percaya kalau kecelakaan yang menewaskan Diana pada saat itu sebenarnya disengaja. Bahkan dalam surat yang Diana tulis semasa hidup dulu, Wak, Diana ini pernah bilang bahwa dia ketakutan karena Diana ini merasa seperti ada pihak yang berencana ingin melenyapkannya melalui sebuah kecelakaan mobil. Dia udah pernah nulis surat itu dan ternyata memang betul kan, Wak, Diana meninggal setelah mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah. Dan kejadian naas itulah yang membuat orang-orang semua mulai berspekulasi lagi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang merasa bahwa besar kemungkinan pihak yang ingin menghilangkan nyawa Diana adalah keluarga kerajaan Inggris itu sendiri. Ada banyak kali, Wak, alasan yang mendasari munculnya spekulasi ini. Salah satunya adalah apa? Konon katanya berdasarkan aturan kerajaan, Charles ini baru merinding aku, Wak. Charles ini baru boleh menikah lagi kalau Diana, which is mantan istrinya, walaupun sudah bercerai, sudah meninggal dunia dulu. Kalau bercerai belum boleh menikah lagi, tunggu mantan istrinya meninggal baru boleh. Tapi kembali lagi nih aku tekankan bahwa dugaan ini pun ya cuma sebatas teori konspirasi aja, Wak. Kebenarannya belum bisa dibuktikan. Yang jelas, kematian Putri Diana betul-betul membukakan jalan bagi hubungan cinta antara Charles dan Camilla. Benar, Wae, hanya setahun setelah Diana meninggal pada tahun 1998, Charles mengundang Camilla untuk datang ke pesta perayaan ulang tahunnya yang ke-50 tahun. Udah mulai mau go publik orang berdua nih. Tapi dalam pesta itu, Ratu Elizabeth, ibunya Pangeran Charles, nggak datang, menolak datang dia.
Karena Ratu Elizabeth tahu kalau nanti Camilla akan datang ke sana juga. Pada saat itu Ratu Elizabeth belum merestui hubungan Charles sama Camilla, Wak. Itu tahun 98. Tahun 99 Charles kembali mengadakan perayaan ulang tahun besar-besaran. Tapi kali ini bukan merayakan ulang tahun dia, merayakan ulang tahun adiknya Camilla. Nah, di acara itulah untuk pertama kalinya Charles dan Camilla dipotret bersama secara terang-terangan di depan publik. Dan sejak hari itu Charles ini sering menghadiri banyak sekali acara dengan mengajak Camilla bersamanya. Seiring dengan kedekatan mereka yang semakin erat, kabarnya pada tahun 2000 Ratu Elizabeth pun akhirnya merestui hubungan mereka. Lalu di tahun 2003 mereka dikabarkan pindah lah itu ke satu rumah yang sama, dan 2 tahun kemudian tepatnya pada tanggal 9 April 2005 Charles sama Camilla pun akhirnya resmi menikah. Terus endingnya itulah macam yang kalian tahu juga. Sekarang Charles sudah resmi naik tahta menjadi Raja Inggris. Jadi bukan Pangeran Charles lagi, kita sebut dia Raja Charles, King Charles. Dia jadi Raja Inggris, otomatis Camilla juga lah yang menjadi ratunya. Saat ini Camilla secara resmi mendapatkan gelar bangsawan sebagai Queen Consort. Ya, padahal dulu warga Inggris ini sangat yakin kali kalau Diana lah yang akan menjadi ratu mereka kan, Wak. Memang takdir tuh nggak ada yang tahu ya. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah perselingkuhan antara Charles dan Camilla. Sebuah kisah cinta yang sebenarnya sudah dimulai sejak mereka muda. Kisah ini tuh betul bikin perasaan kita nih ikut diaduk-aduk, Wak. Di satu sisi aku tahu juga nih kalau namanya hati kan memang nggak bisa dipaksakan nih. Kalau Charles emang nggak pernah bisa cinta sama Diana, ya mau digimanakan lagi pula. Tapi apapun alasannya aku tetap nggak bisa membenarkan tindakan selingkuhiku. Nggak usah selingkuh juga, Charles. Nggak usah juga kau nikahi Diana kalau kau merasa hubungan kau sama Camilla belum selesai. Menjalani hubungan serius itu kan bukan hanya harus didasari cinta aja kan, Wak, tapi juga harus ada apa? Komitmen di dalamnya. Nah, orang yang selingkuh itu cuma modal cinta aja nyawa, tapi tanggung jawab buat berkomitmen yang nggak ada. Jangan pernah kalian tiru ya. Pokoknya ambil yang baik-baik aja lah dari video ini, buang yang buruk-buruk ya. Oke, Wak, jadi ya sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like ya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.